Ngapain ke museum? Gak zaman banget sih. Kan nonton kesenian bisa lewat YouTube. Mending jalan-jalan ke mall aja yuk. Nah, ayo teman-teman, siapa yang pernah dengar ucapan kayak itu tadi? Perlu diketahui ya teman-teman, ucapan kayak itu tadi tuh merupakan suatu generasi yang jarang bersentuhan dengan keelokan budaya di Indonesia. Nah, kira-kira apakah itu generasi kita? Halo teman-teman, kami dari PDB 45. Kelompok 9, kami lagi di Gedung Kesenian Cak Durasim. Nah, Fazil, kita di sini mau ngapain? Kita di sini mau mengamati fasilitas-fasilitas yang ada di Gedung Kesenian Cak Durasim. Wah, kayaknya seru banget ya. Pastinya dong. Yuk ikutin kita. Bukan Tunjungan Plaza, bukan pula Taman Bungkul, kita perkenalkan Galeri Prabangkara Taman Budaya Jawa Timur. Taman Budaya Jawa Timur telah didirikan sejak tahun 1978. Taman Budaya Jawa Timur telah mengalami berbagai dinamika yang menjadikan lembaga ini unik di kalangan praktisi dan pecinta seni pada khususnya. Perlu diketahui, salah satu fasilitas dapat dinikmati kapan saja oleh umum, yaitu Galeri Prabangkara. Galeri Prabangkara sendiri dibuka pada tanggal 10 Februari 2015. Peresmian gedung ini dilakukan oleh Bapak Kacung Marijan. Nama pada Galeri Prabangkara diambil dari seniman Majapahit loh teman-teman. Tepatnya pada masa pemerintahan Raja Brawijaya yang bernama Sunging Prabangkara. Galeri Prabangkara sendiri memiliki beberapa fasilitas teman-teman, seperti banyaknya spot foto di seluruh ruangan, serta di setiap karyanya selalu ada barcode dari seniman-seniman lokal. Kenapa demikian? Jika kita scan barcode tersebut, kita akan langsung menuju ke web yang menjelaskan deskriptif tentang karya itu. Karya dalam galeri ini juga cukup beragam teman-teman, mulai dari miniatur perahu, wayang, topeng dengan segala macam ekspresi manusia, koleksi guci dan patung, koleksi lukisan, sampai alat musik tradisional. Semua pihak sangat berharap keberadaan Taman Budaya Jawa Timur dapat membawa makna dan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan seni dan budaya. Seniman dan masyarakat juga berharap demikian. Taman Budaya merupakan rumah kedua para pencipta seni dan budaya karena merupakan tempat mereka melakukan proses kreatif dan mengapresiasi karyanya. Bagi masyarakat, Taman Budaya penting karena membantu masyarakat mengenal dan memahami, mencintai, serta mengapresiasi seni dan budaya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda sudah selayaknya dan seharusnya bisa melestarikan dan juga mengenal budaya kita sendiri. Jadi teman-teman, menjadi Gen Z bukan suatu hal yang mudah loh. Dengan adanya kemajuan teknologi memberikan tantangan tersendiri bagi kita. Karena apa? Kita sebagai Gen Z dituntut untuk beradaptasi dan juga bisa menempatkan diri tanpa menghilangkan jati diri bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, dan kita harus mencintai budaya. Kita sebagai generasi muda seringkali kan diagungkan oleh orang tua atau generasi di atas kita sebagai citra atau cita bangsa. Pasti kalian pernah dengar ucapan bahwasanya generasi muda itu adalah tonggak emas untuk menciptakan Indonesia maju atau Indonesia emas tahun 2045. Namun, berkaca dari mulai lunturnya minat generasi muda akan budaya bangsa, bisakah kita mewujudkan hal tersebut? Maka dari itu teman-teman, ayo mari kita cintai tanah air ini dengan menjunjung tinggi budaya sebagai identitas diri kita sendiri, dan juga kita lestarikan segala bentuk kearifan lokal serta budaya yang ada di sekitar kita. Jadi saya mau tanya tuh, kalau dari Taman Budaya kayak gitu, gimana sih awal mula didirikannya, kayak kenapa didirikan dan sebenarnya tujuan utama didirikannya itu apa sih Pak? Oh ya, Taman Budaya itu didirikan sebagai awal mulanya, awal sejarahnya sebagai art center, jadi pusat kesenian. Jadi saya cerita kembali dengan kayak tadi, tidak apa-apa? Iya boleh. Iya.
Jadi tadi atas ide dari Bapak Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, mantan Gubernur Bali yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di tahun 1978 itu, dia punya ide ingin mengembangkan sebuah art center tidak hanya di Bali. Dia mengajunya ke Bali. Di Bali itu ada art center di sana. Jadi segala kesenian di Bali dipusatkan di situ, kemudian bisa mendatangkan turis dan lain-lain, dan akhirnya mendatangkan devisa banyak kan di sana. Oh, iya. Beliau punya pikiran seperti itu. Bagaimana kalau di tiap-tiap provinsi itu juga Ada. diadakan seperti Bali itu. Akhirnya didapatkan, berhasil, muncul akhirnya nama Taman Budaya itu sebagai pusat kesenian di daerah masing di tiap provinsi masing-masing itu. Peresmiannya 20 Mei 1978 secara serentak waktu itu. Ditandatangani di Jakarta secara simbolis oleh Menteri Pendidikan waktu itu Bapak Dr. Daud Yusuf. Ya. Dan secara serentak berdiri di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur ini, di Bandung, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan lain-lain ada semua Taman Budaya waktu itu. Jumlahnya 27 provinsi termasuk Timur Timur sebelum merdeka. Oh, Ya. baik. Nah, sebenarnya kan kalau dari Taman Budaya sendiri kita harus terus melestarikan budaya dan emang melestarikan ke popularitasnya ya Pak. Jadi kayak orang tetap tahu, orang tetap datang, tetap hidup lah ya bisa dibilang si Taman Budaya. Nah sebenarnya itu apa sih Pak kendala ataupun tantangan terbesar dalam merawat dan menjaga gedung Cak Durasi ini Pak? Merawat dan menjaga gedung Cak Durasi. Iya. Kalau merawat dalam arti fisiknya atau Dalam arti kepopuleran. kalau gedung Cak Durasi dari semenjak berdiri sudah sangat populer. Itu gedung Cak Durasi orang di Jawa Timur itu sebenarnya sini kan anak aslinya kan instansi Taman Budaya Provinsi Jawa Timur. Oke. Tapi orang lebih mengenal gedung Cak Durasi. Kalau orang bilang Taman Budaya, kadang orang mungkin Pasuruan bingung Taman Budaya itu apa. Tapi ketika disebut Cak Durasim itu mereka malah lebih paham. Oh, jadi emang lebih kenalnya tuh Cak Durasimnya ini ya Pak? Iya, Dibanding saya Taman juga nggak tahu. Budaya. Lebih dikenal Cak Durasimnya. Kayak udah menempel erat mungkin ya Pak Iya. dari masyarakat di lokal. Iya, sendiri. jadi kalau nama Cak Durasim ini saya kira nggak perlu. Nggak perlu effort lebih, Iya. usaha lebih karena Tinggal, orang-orang udah tahu. meramaikan pergelaran ini yang jadi apa? Jadi prioritas utama malah. Iya, karena Itu. udah punya nama sendiri ya Pak. Iya, punya nama sendiri. Nama Cak Durasim sendiri pernah tahu belum? Oh belum Pak, ini gimana Pak? Cak Ada Durasim. kisahnya? Cak Durasim itu kan nama seorang tokoh seniman di Surabaya. Iya. Namanya Gondo Durasim. Beliau seorang seniman ludruk. Ludruk itu teater tradisi yang pakai bahasa Jawa kayak drama tapi bahasa Jawa itu. Dia seorang penari remo dan kalau pernah nonton belum? Belum kebetulan ya. saya. Kalau di perjalanan itu awalnya kan ada tari pembuka. Iya. Setelah nari ada semacam nyanyian itu. Itu pakai air bahasa Jawa. Parian namanya kalau istilah Jawa Timur sini. Oke. Itu beliau hidup ketika zaman Jepang. Termasuk dibina oleh Dr. Sutomo, Iya. pahlawan nasional itu. Iya. Nah itu beliau mengobarkan semangat anti penjajahan itu lewat kesenian ini, lewat kesenian ludruk ini. Oke. Jadi ketika main di pendopo sini, di sana, di pendopo Jalan Bubutan itu selalu mengulang kalimat-kalimat anti penjajahan itu lewat tembangnya itu. Yang terkenal kan Pagupon Umay Doro Melok Nipon Tambah Sengsoro. Oh ya. Pagupon itu rumahnya burung dara itu. Pagupon rumahnya burung dara. Ikut Nipon Jepang tambah sengsara. Wah ternyata banyak juga ya Bil warisan-warisan budaya di sini. Bener banget tuh Zil, dan karya-karya yang ada di sini itu diabadikan di Galeri Prabangkara. Ternyata nggak cuma itu loh. Di Oh, sini iya. juga ada pergelaran tari yang disediakan di sini. Oh, jadi maka dari itu Yuk kunjungi Taman Budaya Cak Durasim.